A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahum. Kurang gede, cukup. Alladzina atainahum. Alladzina orang banyak. Atainahum. Ataina yang kami telah mendatangkan hum kepada alladzin, kepada orang banyak. Alkitabah artinya mendatangkan kitab. Jadi Allah menurunkan kitab. Muqtadaun alladzina humul kitabah ini jadi mubtada. Makanya kalau cara pesantren alladzina utawi, pakai utawi karena mubtada. Muqtadaun menjadi mubtada. Yatluna yang pada membaca orang banyak terhadap kitab. Haqqa tilawati sungguh-sungguh membaca orang banyak terhadap kitab. Ayakruna artinya membaca terhadap kitab. Kama unzila sebagaimana telah diturunkan kitab. Wal jumlatu halun dan menjadi jumlahnya keadaan. Jadi yatlunahu haqqa tilawati ini menjadi jumlah hal. Wa haqqo dan lafal haqqo tadi nasibah dibaca nasab, jadi dibaca haqqo, tidak dibaca rafa, tidak dibaca haqqu. Ala masdarin atas karena menjadi masdar. Wal khobaru dan menjadi khobar. Jadi haqqo tilawatih itu menjadi khobarnya alladzina hum tadi. Tapi kalau terpisah yatlunahu haqqo tilawatih itu menjadi jumlah hal. Kalau nanti kalian memahami sudah paham terhadap ilmu nahwu itu begitu. Ulaika dan mereka yu'minuna menjadi pada beriman bihi dengan kitab, dengan diturunkannya kitab. Bihi dengan diturunkannya kitab itu kalau yang setelah membaca ada yang menjadi beriman. Nazalat artinya diturunkan. Fi jama'atin di dalam rombongan. Qadimu nazalat tatkalanya diturunkan, setelah diturunkan. Nazala itu kan fi'il madhi. Nazala fi'il madhi. Taknya itu menjadi menunjukkan hal keadaan. Nazalat setelah diturunkannya kitab. Fi jama'atin dalam satu rombongan. Qadimu mereka pada datang minal habasyati dari negeri Habasyah. Jadi setelah diturunkannya kitab, maka datanglah rombongan dari negeri Habasyah. Habasyah itu mana? Negeri Syam, Syria kalau sekarang itu. Kemana? Ke Mesir. Karena apa? Nabi Ibrahim itu kedudukannya waktu itu ada di negeri Mesir. Di negeri Mesir. Wa aslamu dan mereka pada masuk Islam. Wa may yakfur. Waman dan orang yakfur yang tetap kafir bihi dengan setelah diturunkannya kitab. Aibil kitab artinya kafir kepada kitab. Al-mu'ta yang telah diberikan apa kitab. Bi ayyu harifuha dengan
cara merubah kitab. Ya mereka percaya diturunkan kitab ya. Baik zaman Nabi Musa ya, percaya kepada Taurat. Ya, itu diturunkan. Nah, itu kepada Nabi Musa ya. Zabur kepada Nabi Dawud. Mereka percaya tapi merubah. Percaya terhadap kitab Allah tapi dirubah. Nah, itulah disebut wa may yakfur bihi. Yo bi ayyuharrifuha, dengan cara merubah isinya kitab. Faulaika, maka mereka itu yang merubah kitab, hum ya, yang mereka yakni orang alladzina hum tadi alladzina hum yakfur ya, wa may yakfur al khosiruna, termasuk orang yang merugi. Percaya terhadap kitab Taurat, percaya kepada kitab Zabur, tapi mereka merubah isi kitab. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan kedudukan mereka. Jadi ya gimana ya, orang percaya tapi merubah ya tetap aja artinya apa? Kafir. Makanya wa may yakfur bihi faulaika humul khosirun. Lima sirihim nasibnya bagi mereka orang yang percaya diturunkannya kitab oleh Allah terhadap nabinya, tapi mereka merubah nasibnya bagaimana? Ilan nari tetap masuk ke neraka, al mu'abadati selama-lamanya, alaihim atas mereka. Jadi walaupun percaya, tapi kalau mereka merubah itu dihukumi, dia itu tetap kafir, dia itu termasuk orang yang merugi, dan nasibnya lima sirihim, itu nasib kembali mereka itu masuk ke neraka. Masuk ke neraka mu'abbadati itu selama-lamanya. Alaihim atas mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israil, wahai anak turunnya Bani Israil, Uzguru, ingatlah kalian semua wahai Bani Israil, nikmati atas nikmatku. Kata Allah, hei Bani Israil dan anak turunnya, ingat kamu sekalian atas nikmatku. Allah memperingatkan, allati an'amtu, yang telah aku berikan kenikmatan, alaikum atas kamu sekalian Bani Israil, wa anni, dan sesungguhnya diriku Allah. Jadi ini Allah langsung yang memberikan. Makanya mutakalimnya itu pakai ya mutakalim, dhamirnya itu ya mutakalim. Faddaltu wa anni, dan sesungguhnya diriku Allah. Faddaltukum telah mengutamakan kepada kamu sekalian Bani Israil, alal alamina atas kalian alam, alal alamina atas seisi alam semesta. Taqaddama artinya mendahulukan, misluhu perumpamaannya keutamaan. Jadi sebetulnya hakikatnya Allah itu memberikan keutamaan terhadap Bani Israil. Siapa Bani Israil itu? Ya umatnya Nabi Musa, anak turunnya Nabi Yakub. Ya, itu diberikan keutamaan dari Allah, makanya diingatkan oleh Allah. Ya Bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu. Itu keutamaan itu tiada diberikan ke orang Bani yang lain. Bahwa Bani Israil itu diberikan kelebihan, diberikan keutamaan oleh Allah. Wattaqu, setelah diberikan keutamaan bagaimana? Wattaqu, maka bertakwalah kamu sekalian Bani Israil. Khofu artinya takut. Yauman terhadap hari, la tajzi
la tajzi yang tidak bisa mencukupi. La tajzi yang tidak bisa mencukupi. Hendaklah kalian takut wahai Bani Israel terhadap hari yang tidak bisa mencukupi. Tuhni artinya mencukupi atau menolong nafsun seseorang an nafsin terhadap orang yang lain fihi di hari yang tidak bisa mencukupi. Mencukupi itu maknanya apa? Maksudnya itu menolong. Jadi takutlah suatu hari nanti wahai Bani Israel tidak ada seorang pun yang mampu menolong terhadap orang lain. Yang bisa menolong itu ya hanya dirinya sendiri. Syai'an sesuatu wala yubalu dan tidak diterima, wala yubalu dan tidak akan diterima. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu bermakna akan, zaman mustakbal, zaman yang akan datang atau zaman sekarang. Pakai fi'ilnya itu fi'il mudhari'. Makanya cara memaknainya ya kalau ini kan apa namanya nafsun an nafsin, rangkaiannya itu nafsun an nafsin, maka memakai zaman mustakbal, makanya yang akan datang. Wala yubalu dan tidak akan diterima minha wala yubalu dan tidak akan diterima minha dari nafsun an nafsin tadi. Orang yang tidak akan bisa menolong dari yang lain ya. Adalun dengan adil, fidaun artinya tebusan. Jadi tidak ada orang yang bisa menolong dirinya itu oleh orang lain ataupun dengan tebusan ya. Jadi nanti di hari akhir itu orang satu tidak akan bisa menolong orang yang lainnya. Atau misalkan orang kaya, hartanya banyak, ya Allah, saya punya harta banyak, ini saya tebus dosa saya, itu tidak bisa. Itu wala yuqbalu minha adlun. Fidaun artinya tebusan, jadi nggak bisa ditebus juga nggak bisa, minta tolong ke orang lain juga tidak akan bisa, termasuk terhadap kedua orang tuanya itu tidak bisa. Wala tanfa'uha dan tidak akan memberikan manfaat. Wala tanfa'uha dan tidak akan bisa memberikan manfaat. Syafa'atun artinya pertolongan. Walahum dan tidak terhadap mereka orang kafir tadi, Yahudi dan Nasrani, yungsoruna mendapatkan pertolongan. Jadi kalau orang kafir itu ya sampai hari kiamat, sampai setelah hari hisab pun tidak akan bisa mendapatkan pertolongan. Walaupun mereka itu percaya terhadap kitab, percaya tapi merubah isinya kitab, itu tetap tidak akan bisa mendapatkan pertolongan. Inilah yang membedakan orang kafir dengan orang Islam. Nah, kalau orang Islam ya, orang Islam itu walaupun sebiji zarrah, sebesar biji sawi, sebesar yang lebih kecil lagi, sebesar sebiji tepung ya. Tapi kalau dalam hatinya itu masih ada kalimat tauhid la ilaha illallah, nanti suatu saat akan masuk surga. Walaupun orang di kelakuan di dunia ini bejat, tapi di hatinya masih tersimpan kalimat tauhid, suatu saat Allah akan memasukkan ke surga. Tapi sebaliknya, orang kafir yang hidup di alam dunia ini baik sekali, ahli sedekah, ahli menolong kepada sesama, ahli menolong kepada saudaranya, luar biasa. Contohnya, Bapak pernah saya sampaikan, misalkan yang menciptakan listrik ini siapa? Lampu listrik ini. Thomas Edison. Itu luar biasa sekali nggak amalannya? Memberikan manfaat kepada orang ya,
Orang hidup dari semenjak diciptakan sampai sekarang itu manfaatnya luar biasa. Artinya apa? Thomas Edison itu amal solehnya itu banyak sekali. Tak terhingga jumlahnya. Banyak sekali. Ya, sehingga ulama-ulama ajengan-ajengan itu bisa ngaji karena disinari oleh listrik. Itu amal solehnya itu banyak sekali, kalau ditimbang itu waduh luar biasa. Tapi tetap masuk ke neraka. Karena apa? Thomas Edison tidak mempunyai passwordnya untuk masuk surga. Apa itu passwordnya masuk surga? Yakni kalimat tauhid dan melakukan sholat. Makanya ada seringkali kalau kita baca al-berjanji, miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi walaupun Thomas Edison itu amalnya banyak, tapi untuk membuka masuk surga itu tidak punya passwordnya, ya tetap aja masuk neraka. Jadi kalau kalian duduk, nggak apa-apa, saya nggak sembahyang, nggak ini, nggak itu, nggak masuk Islam, yang penting amal saya baik, ya dia tetap dapat pahala dari Allah itu. Tapi nanti di yaumil akhirat, walaupun amalan solehnya itu banyak, tapi tidak punya passwordnya untuk masuk surga, tidak punya kuncinya masuk surga, makanya selama-lamanya dia akan di dalam api neraka. Itulah Allah itu menciptakan surga dan neraka itu karena adanya orang kafir dengan orang Islam. Seandainya orang Islam semua, Allah tidak akan menciptakan surga dan neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Yumna'una artinya dicegah orang kafir tadi, tidak bisa. Yamna'una artinya dicegah min azabillahi, dari siksaan Allah. Jadi orang kafir itu tidak bisa dicegah dari siksaan Allah. Walahum sorun artinya mereka itu tidak akan mendapatkan pertolongan selama-lamanya. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, mana kok panjangan, rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Nunnya ada dua, nun ada siddah, itu dibacanya nun matinya itu ada dua. Fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim, ya tadi Allah berfirman, setelah itu Nabi Ibrahim berkata wa idzib tala ai bimakna wazkur, dan ingatlah wadkur dan ingatlah wahai Ibrahim, idzib tala tatkala aku menguji. Idzib tala tatkala aku menguji, kata Allah, ingatlah Ibrahim ketika aku menguji kepadamu. Ihtabaro artinya menguji Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Wa fi qiraatin, dalam bacaan yang lain dibaca Ibrahim. Ibrahim ini bisa dibaca Ibrahim. Yang membaca Ibrahim itu hanya dua imam, yakni Hafiz dan Imam Hamzah. Ya, imam itu imam bacaan Quran yang sahih itu ada 7. Yang membaca Ibrahim hanya Imam Hafiz dan Imam Hamzah. Imam Hafiz itu adalah yang diikuti madhabnya itu oleh kebanyakan orang di Indonesia. Sedangkan yang 5 lain bagaimana? Tidak membaca Ibrahim. Ya. Jadi yang jumhur ulama Quran itu tidak membaca Ibrahim. Wa fi qiraatin,
Dan dalam riwayat yang lain 5 imam itu membacanya bagaimana? Ibrahama. Jadi caranya membaca bagaimana? Kalau ada orang membaca wa idzi betala Ibrahama rabbuhu bikalimatin. Nah, itu hendaklah kalian jangan menyalahkan. Jadi kalau kelihatannya bacanya bagus ya, bagus, kok beda dengan bacaan kalian? Kalian tidak boleh buru-buru menyalahkan. Barangkali imam yang diikuti dengan kita itu berbeda. Ya, contohnya itu ya mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah itu beda jauh. Kalau orang nggak memahami itu sekarang itu Madinah itu Qurannya udah beda. Ya, itu karena tidak memahami penulisan. Kalau di Mekah Madinah itu kan ikutnya itu Rosman Osmani itu bismillahnya biasanya itu alifnya itu bukan di setelah ba tapi di depan ba. Bismillah itu kalau Rosman Osmani itu alifnya di depan karena lafal alif ya lafal ba itu tidak boleh mendahului lafal alif. Jadi alifnya itu di depan, ba-nya baru di belakang. Tapi cara membacanya tetap sama, bismillah. Itu macam-macam penulisan juga. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh, kalian jangan menyalahkan, tanyakan dulu kepada orang yang lebih tahu. Jadi kalau kitab Mekah Madinah itu bismillah. Kalau kita kan bismillah itu ba-nya digandeng setelah alif. Tapi kalau Rosman Osmani alifnya itu ada di depan, ba-nya ada di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qiraatin dalam satu riwayat Ibrahama dibaca Ibrahama. Rabbuhu Tuhannya Nabi Ibrahim bi kalimatin dengan kalimat. Jadi Nabi Ibrahim itu setelah menerima wahyu dari Allah, keutamaan dari Allah, itu diingatkan ibtala itu dengan kalimat. Berupa apa ya? Berupa kalimat. Nah, di Quran ini tidak disebutkan ngujinya Allah terhadap Ibrahim kalimat itu berupa apa sih? Nah, kita simak. Nah, ini penafsiran daripada Imam Suyuti. Nah, Imam Suyuti ini juga kadang-kadang namanya orang menafsiri di kalimatin itu lucu sekali. Bagaimana penafsiran Imam Suyuti di kalimatin ini? Biawamiro dengan menjalankan semua perintahnya Allah, wanawahi dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Kalafahi yang membebani terhadap ujian, yakni berupa kalimat tadi. Karena dulu di Quran itu Allah menguji kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat, itu nggak dijelaskan. Akhirnya perlu penafsirannya Imam Suyuti, yakni harus melaksanakan semua perintahnya, ya termasuk sunat-sunatnya, dan menjauhi semua larangannya. Biha dengan kalimat kila dikatakan kila dikatakan ya adapun kalimat manasikul haji, yakni syarat rukunnya haji, rukun wajibnya haji. Nah, Imam Suyuti itu menafsirkan yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangan, diantaranya harus mempelajari manasiknya haji. Wakila dan dikatakan juga oleh siapa? Oleh Imam Suyuti, al-madmatu dengan cara kumur-kumur, ya maksudnya kumur-kumur itu mau wudu. Nah, jadi Nabi Ibrahim ditegur dengan cara apa? Diuji, membebani Allah kepada Nabi Ibrahim itu dengan cara harus mempelajari manasik haji yang pertama. Yang kedua kumur-kumur, artinya wudu. Wal istinsyaku dan memasukkan air dalam hidung. Memasukkan air dalam hidung ya wudu. Wasiwaku dan siwakan. Jadi Nabi Ibrahim ini menurut Imam Suyuti disuruh kumur-kumur, berwudu, siwakan, waqasus saribi dan motong
Apa ini? Wa qasus saridi dan motong apa? Wa qasus saribi dan motong apa sih? Brengos itu apa sih bahasa Indonesianya? Kumis ya. Nah, ini lucu ya Imam Suyuti. Masa ujian hanya motong kumur-kumur ini bukan ujian ya. Kalau menurut Bapak bukan ujian. Nah, Allah pada Nabi Ibrahim. Tapi ya nafsir kan boleh-boleh saja ya. Wa qasus saribi dan motong brengos. Wa qasus saribi dan motong kumis. Wa farqus sya'ri dan motong rambut. Wa qalmul adhafari dan motong kuku. Masa motong kuku jadi ujian ya? Nguji ya. Kalau menurut Bapak sih enggak ya. Seandainya Imam Suyuti masih hidup, Bapak protes ini. Bapak protes cara menafsirinya Imam Suyuti. Boleh enggak ya? Boleh-boleh aja kalau tujuan baik ya. Masa ya Syekh, masa ujian sih? Motong kumis, motong kuku ya. Kalau menurutku enggak, ini Imam Suyuti enggak gitu. Wanatful ibti dan motong dan nyabuti. Natfun itu mencabut. Wanatful ibti dan nyabut bulu ketek. Masa kalau menyabut bulu ketek termasuk ujian ya, enggak lah. Wah, tapi ya Imam Suyuti ini ulama besar. Ya, ulama besar, tapi kita boleh sepakat. Boleh juga tidak sepakat. Kalau memang nggak sepakat dengan kita ya boleh. Kalau Bapak nggak sepakat ini, masa nyabut bulu ketek itu ujian. Wah, halqul anati. Wah, kalau ini lucu. Wah, halqul anati dan motong apa? Bulu memek. Imam Suyuti. Bulu kempung, kalau ini Bapak itu kalau di Jawa itu bulu kempung. Wahalqul anati dan motong bulu kemaluan. Melucu ini Imam Suyuti. Ini makanya Bapak itu waktu mempelajari ini ya, itu ketawa itu nggak habis-habis itu, yang remeh-temeh. Wahalqul anati dan motong bulu memek, bulu kanjut. Wahalqul anati dan motong bulu memek, bulu kanjut. Wal khitani dan khitan. Wal istinjai dan sesuci. Ya, kalau ketemu ya, kalau ditakdir ketemu nanti di surga ya, mudah-mudahan ditakdir ketemu ya. Bapak dengan Imam Suyuti ini kalau ketemu pertama kali ini yang mau Bapak protes gitu. Mengada-ada aja ini Imam Suyuti. Masa menafsiri di kalimatin itu motong bulu memek. Enggak pantas. Nah, ini Bapak pernah kaitannya tafsir di kalimatin. Bapak pernah membaca tafsirnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Ibnu Abbas itu sahabatnya Rasul. Nah, Rasul dalam suatu hadis menyampaikan, sahabatku ini yang diberikan kelebihan. Nah, ketawa terus ini. Jadi kalau kalian nanti udah gede ya, sebelum Bapak masuk ke tafsirnya Ibnu Abbas terhadap di kalimatin, ya itu memang itu sunat ya. Itu sunat. Mempelajari manasik haji ya, rukun wajibnya haji itu bukan hanya sunat, malah wajib. Kalau kalian mau haji ya harus tahu ilmunya manasiknya haji, itu malah wajib. Kumur-kumur itu sunat, mau wudu ya, menyedot air ke hidung, siwakan ya. Memotong rambut ya, kalau nggak dipotong ya nanti gondrong ya. Kita jelek, kelihatan kucem, itu sunnah Rasul. Termasuk motong kumis. Motong kumis itu juga sunnah Rasul. Jadi 40 hari sekali paling telat kalian itu memotong kumis kalau bagi laki-laki. Artinya apa? Nanti kalau kalian punya istri, nyium istri itu ada kejutan ya. Nah, kalau pas sehabis dipotong itu klimis, nggak ada rasa-rasanya mencium istri, itu dirasakan istri itu tidak terasa adanya kumis. Nah, begitu dipotong itu klimis, nggak ada kumis, itu rasanya berbeda. Jadi nanti istrimu itu merasakan
perbedaan dicium oleh suami seandainya suami itu berkumis atau tidak berkumis. Begitu juga kalau mengusap istri. Nah, kalau ada kukunya dengan nggak ada kukunya itu terjadi perbedaan. Termasuk perempuan, laki-laki. Nah, kata siapa? Bukan kata bapak. Nah, kata Imam Suyuti. Jadi kalian tidak bisa menyalahkan bapak. Wa khalqul anati, memotong bulu memek atau bulu kanjut. Nah, itu juga mungkin ya sunnahnya itu apa ya? Sunnahnya nanti rasanya berbeda. Kata siapa? Kita Imam Suyuti. Kalian baru bisa membayangkan ya. Nanti kalau udah gede bisa merasakan. Kalau kalian nggak bisa menyalahkan bapak. Bapaknya kok jorok ini, bapak baca letter luck-nya. Bapak baca letter luck-nya itu Imam Suyuti itu nulisnya begitu. Nah, ini termasuk salah satu yang Bapak tidak setuju penafsiran Imam Suyuti. Jadi tafsir, tentu tafsir itu kan bebas. Nah, jadi dalam hal yang kita nggak sependapat ya sampaikan nggak sependapat. Tapi kita tidak boleh merendahkan Imam Suyuti. Bagaimana kalau Pak Fakih menafsirkannya? Pak Fakih tidak berani menafsirkan lafal di kalimatin ini. Pak Fakih hanya bisa mengikuti tafsiran para ulama. Nah, bagaimana ulama yang lain? Ya macam-macam. Nanti di Ibnu Katsir beda, Al-Marawi beda, di Tafsir Munir berbeda. Salah satunya yang Pak Fakih dengar itu tafsirnya Ibnu Abbas, sahabat Rasul. Jadi zaman Nabi itu Quran itu juga sudah ditafsiri. Siapa yang rajin menafsiri Quran? Salah satunya adalah Ibnu Abbas. Tapi zaman sahabat itu belum semuanya, baru sedikit sekali yang ditafsiri oleh Ibnu Abbas. Begitu juga pada era tabi'in, sedikit, belum semuanya. Tentunya tambah banyak, tabi'in tambah banyak. Ya. Akhirnya ulama-ulama salaf sampai ulama generasi setelahnya banyaklah ilmu tafsir. Kalau Bapak yang cenderung yang cocok itu ya tafsiran Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas menafsiri lafal di kalimatin Allah menguji dengan kalimat yang berat, yakni satu, Nabi Ibrahim itu diuji yang berat-berat itu apa sih? Ya, kalimat ini kan nggak jelas ini Allah ini memberikan kebebasan untuk menafsirkan. Menurut Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah. Idzab ta'ala wa idzab ta'ala Ibrahim, dan tatkalanya Nabi Ibrahim diuji dengan yang berat. Berupa apa ujiannya? Kalimatin. Ibnu Abbas sahabat Rasul menafsirkan itu yakni tatkala Nabi Ibrahim debat dengan Raja Namrud. Nah, itu ujian yang berat Nabi Ibrahim yang pertama. Itu menyangkut masalah berhala. Ingat, waktu itu berhala yang ada di sekitar Ka'bah semua dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ada satu berhala yang sangat besar tidak dihancurkan. Akhirnya apa? Kampak yang untuk menghancurkan berhala-berhala itu disisakan satu, itu kampaknya itu dikalungkan di lehernya berhala yang paling besar. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim dipanggil oleh Namrud. Terjadi perdebatan yang sangat berat. Itu pertama ujiannya itu menurut Ibnu Abbas penafsirannya. Ujian yang kedua apa? Sewaktu Nabi Ibrahim dibakar, dimasukkan ke dalam api, dibakar karena udah menghancurkan berhala. Akhirnya apa? Raja Namrud marah besar. Ya udah kalau gitu kumpulkan kayu bakar yang sangat banyak. Setelah itu tangkap itu Ibrahim, terus ditali ya, tangannya itu dalam Al-Qur'an disebutkan itu ditali ke belakang ya. Antara leher dan kakinya itu ditali, ya, akhirnya merungkut ya Nabi Ibrahim itu. Setelah itu dilemparkan ke api yang sedang menyala sangat besarnya. Itulah ujian yang kedua Allah terhadap Nabi Ibrahim yang sangat berat.
Yang ketiga apa ujiannya? Nabi Ibrahim ini hidup kan di negara Mesir. Karena dimusuhi oleh Raja Namrud, akhirnya apa? Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, kamu itu selalu dimusuhi oleh umat, selalu dimusuhi oleh Raja Namrud dan bala tentaranya. Untuk itu Ibrahim, hendaklah kamu pindah ke negara Palestina. Jadi dari Mesir itu Nabi Ibrahim dengan umatnya yang iman kepada Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke negara Palestina. Jadi yang hijrah itu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi Nabi Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah dari Mesir pindah ke negara Palestina. Itu menurut penafsiran Ibnu Abbas. Dan waktu itu Rasul masih hidup. Nabi sendiri nggak pernah menafsirkan. Yang menafsirkan adalah sahabatnya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Nah, itu putra. Jadi sepupunya Ibnu Abbas itu sepupunya Rasul, anak pamannya. Jadi Abbas itu kakaknya Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi itu sepupunya. Nah, oleh Nabi dicap sebagai mufassirin terbaik. Sahabatku itu mufassirin terbaik itu adalah Abdullah bin Abbas. Membiarkan saja, berarti membenarkan. Artinya apa? Quran itu boleh ditafsirkan. Itu yang ketiga, itu yang paling berat ujiannya Nabi Ibrahim itu adalah hijrah dari Mesir ke Palestina. Ujian yang keempat berikutnya yang paling berat, puncaknya ujian yang diberikan Allah dalam menafsirkan bi kalimatin, yakni perintah Allah untuk kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Ya, untuk menyembelih Ibrahim, kamu saya uji lagi nih, anakmu itu satu-satunya Ismail itu kamu sembelih itu untuk korban kepadaku. Karena apa? Waktu itu apa? Ya, putranya Nabi Ibrahim itu ya satu-satunya hanya Ismail. Ibunya siapa namanya? Siti Hajar. Sedangkan istri kedua kan Siti Hajar ini, istri pertama siapa namanya? Siti Sarah. Ada di mana? Ada di Mesir. Nah, berada di Mesir. Ya waktu itu berada di Mesir. Nah, Nabi Ibrahim ini jatuh cinta kepada Siti Hajar, akhirnya nikah lagi. Disetujui oleh Siti Sarah. Boleh ya, suamiku tercinta Khalilullah Ibrahim, kamu saya izinkan nikah lagi, tapi permintaanku hendaklah kamu lukai itu namanya Hajar. Ya namanya perempuan juga walaupun mengizinkan dengan berat hati, tetap aja ada rasa cemburu. Tapi syaratnya kamu lukai itu istri pertamamu itu, istri keduamu yang mau kamu nikahi itu si Hajar itu, baru saya izinkan nikah. Ya Nabiullah Ibrahim itu Nabiullah manusia terpilih. Ya akhirnya apa? Akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, ya udah kamu turuti Ibrahim, kamu lukai aja itu si Hajar itu, biar Sarah itu puas. Akhirnya apa? Dilukailah Ibrahim itu melukai Siti Hajar, yakni di telinganya. Karena apa? Siti Sarah nggak lengkap tuntutannya itu, pokoknya dilukai sampai berdarah. Akhirnya Siti Hajar itu dilukai di telinganya kiri dan kanan. Setelah dilukai apa? Dipasanglah anting atau ceplek. Bukannya tambah jelek, tapi tambah ayu, tambah manis. Disitulah mulai pertama kali perempuan itu pakai anting. Ya. Jadi ini wahyu dari Allah. Salah sendiri Siti Sarah, nggak kurang lengkap ya. Pokoknya dilukai itu Hajar itu sampai berdarah. Ya namanya Khalilullah, ya, kekasih Allah. Ya Allah memberitahu pada Ibrahim tuh lukai di telinganya kiri dan kanan. Setelah itu dipakaikan hiasan. Bukannya tambah jelek, malah tambah ayu. Ya. Tuntutan kedua apa? Tuntutan kedua dari Siti Sarah, kamu harus pindah dari negara Mesir.
dari negara Mesir. Akhirnya Ibrahim dan Siti Hajar pindah ke tanah Makkah Al-Mukarramah. Semuanya itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya yang diabadikan dalam Al-Quran. Hanya kadang-kadang ada yang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, kadang-kadang ada dengan kalimat yang mutasyabihat. Dituntut kita untuk menafsirkan, Nabi untuk menafsirkan. Di antaranya cobaan ujian Nabi Ibrahim oleh Allah yang berat ini dengan lafal bi kalimatin. Jelas ya. Jadi cobaan yang kelima itu adalah di itu sebetulnya cobaan yang pertama ya. Sebetulnya yang Bapak sebutkan yang terakhir ya. Nabi Siti Hajar supaya enggak kelihatan. Boleh kamu dengan nikah dengan Siti Hajar, tapi jangan nampak di hadapanku. Harus kamu pindahkan tempat yang sangat jauh sekali sana. Palestina enggak, kurang jauh ya. Akhirnya Siti Sarah menyebutkan pokoknya ke arah selatan timur, terdamparlah di Makkatul Mukarramah. Akhirnya Nabi Ibrahim menemukan diturunkannya Nabi Adam dari surga ke alam dunia. Ya itulah, karena kalau Allah sudah mentakdirkan ya semuanya itu skenario Allah. Nah, tapi skenario Allah itu tidak akan berjalan kalau tidak ada sebab musababnya. Sebab musababnya apa? Ya Siti Sarah cemburu kepada Siti Hajar sehingga Ka'bah itu ditemukan pertama kali waktu Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah itu sebetulnya sudah ada semenjak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam diturunkan dari surga turun ke alam dunia. Itu yang pertama kali itu ya itulah ditandai dengan Ka'bah. Jelas ya lucu ya. Allah itu ya maha humoris, ya lucu, skenarionya juga lucu sehingga Nabi Muhammad pun juga humoris. Yang menafsiri tafsir ini juga humoris. Ini Imam Suyuti menyebutkan wa khalqul anati, dan hendaklah mencukur bulu memek atau bulu kanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atammahunna maka menyempurnakan Nabi Ibrahim hunna kepada cobaannya Allah terhadap dirinya, yakni bi kalimatin tadi. Hunna ini dhamir hunna kembalinya ke lafal bi kalimatin, cobaan ujian Allah yang didatangkan kepada Nabi Ibrahim. Tapi sebagai waliullah, khalilullah, fa'atamma maka menyempurnakan Nabi Ibrahim. Artinya apa? Melaksanakan perintah Allah, ujian Allah. Kalau menurut Imam Suyuti itu ya tadi yang udah Bapak sebutkan tadi ya, nggak usah diulang lagi. Ada artinya mendatangi Nabi Ibrahim, hunna dengan ujiannya dari Allah, tamatin dengan sempurna. Jadi dulu menurut Imam Suyuti itu Nabi Ibrahim itu secara periodik itu selalu nyukur bulu baoknya. Ya. Kata siapa? Kata Imam Suyuti. Bulu baoknya dicukur, rambutnya dicukur, kukunya dipotongin, bulu keteknya dicabutin. Nanti Siti Hajar, Siti Sarah kalau nyium biar tidak bau. Menurut siapa? Tafsiran Imam Suyuti. Nah, kalian boleh percaya, boleh enggak, gitu. Tapi kalau Bapak dalam hal ini enggak percaya, terlalu remeh-temeh kalau seandainya Nabi Ibrahim itu diuji dengan berat, itu ujiannya hanya segitunya. Nah, ya percayanya kepada siapa? Tafsiran Ibnu Abbas tadi ada 5 ujian yang sangat berat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya, kalau Bapak percaya kepada tafsiran Ibnu Abbas, walaupun salah kalian tidak boleh. Karena apa? Karena itu udah istihad si Imam Suyuti ini. Istihad itu
kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Tapi ijtihad ini pahalanya 1 itu dengan syarat kalau ikhlas ijtihad berpendapat untuk mencari kebenaran, bukan berijtihad untuk memenuhi pesanan orang lain. Apakah ada ijtihad itu untuk memenuhi kehendak orang lain? Banyak sekali, terutama kalau menjelang pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala lahu kepada Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim melaksanakan, menyempurnakan apa yang menjadi ujian yang didatangkan oleh Allah, lantas Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim kembali, Inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Ini ndadekake sapa ingsun. Ingsun ja'ilu kaos ndadekake marang sira linnasi marang nungso imaman dadi pemimpin. Kalau bahasa Bapak itu ya. Kalau kalian nanti pergi ke Tasik, ke Manunjaya, ya persis yang Bapak bacakan ini. Ya. Makanya Bapak kadang-kadang ini biar apa namanya familiar. Nanti kalau kalian meneruskan ke pesantren yang benar-benar ya pesantren yang luar biasa lah. Bapak ulangi ya cara mengartikan pesantren. Ini saat temening ingsun ja'ilu wis ndadekake ingsun kamarang sira Ibrahim linnasi dadi menungso imaman sebagai pemimpin qudwatun dadi panutan fitini ing dalem agama. Nah, itu nanti kalau kalian ke Manunjaya atau ke Musadadiyah Garut atau ke Cipasung Tasikmalaya, begitu caranya. Ini sesungguhnya diriku kata Allah. Ini sesungguhnya diriku Allah Ja'ilu menjadikan terhadapmu wahai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, linnasi bagi manusia imaman sebagai pemimpin. Jadi setelah Nabi Ibrahim menjalani ujian, beliau lulus, lantas Allah menjadikan Ibrahim sebagai pemimpinnya manusia. Qudwatan menjadi panutan ini di dalam agama. Qala maka berkata Ibrahim, lantas setelah Allah berfirman begitu, lantas Nabi Ibrahim menjawab, qala berkata Ibrahim, wa min dzurriyyati ya Allah, termasuk dari anak turunku ya Allah yang menjadi pemimpin. Langsung disaut oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, wa min dzurriyyati ya Allah, termasuk dari golongan anak cucuku ya Allah. Auladi artinya anakku, ij'al kau jadikan a'immatan sebagai pemimpin. Jadi kata Nabi Ibrahim termasuk anak turunku ya Allah jadi pemimpin itu. Lantas Allah menjawab, qala berfirman Allah, la tidak, enggak Ibrahim, enggak. Anak cucumu itu tidak semuanya menjadi pemimpin. Ya, tidak. Qala berfirman Allah, la tidak, yanalu mendapatkan, kamu mendapatkan, akan mendapatkan ahdi dari janjiku bil imamati dengan menjadi pemimpin. Jadi anak turunmu itu saya tidak akan menjanjikan selalu menjadi pemimpin. Apa artinya? Adzolimina, yang dolim. Kalau anak cucumu yang dolim, nanti tidak akan saya jadikan pemimpin. Tapi kalau anak cucumu yang soleh, nanti akan saya jadikan pemimpin. Jadi walaupun anak nabi, ya, kalau dia dolim, kata Allah memang di Qur'annya udah jelas-jelas. Qala la yanalu ahdiz zalimi. Itu ini apa namanya? Wawancara antara Nabi Ibrahim dengan Allah. Nah, Ibrahim, nanti kamu akan saya jadikan pemimpin. Kamu jadikan pemimpin di alam dunia ini. Termasuk anak cucuku ya Allah. Kata Allah bukan. Ya. Anak cucumu itu yang menjadi pemimpin ya yang gak zalim. Kalau yang adzalimin tidak akan kujadikan sebagai pemimpin. Nah, ini ada ya Nabi Nuh.
Nabi Nuh aja nggak bisa masuk Islam. Ya, istrinya siapa kok? Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi kaum Ad itu nabi siapa? Nabi Hud. Nah, Nabi Hud istrinya tetap kafir. Terus Nabi siapa lagi? Kalau Nabi Nuh kan anaknya ya, anaknya dan istrinya malah nggak masuk Islam. Termasuk ini nanti anak turunnya Nabi Ibrahim, itu berarti ada yang masuk Islam, ada juga yang zalim, artinya yang tidak masuk Islam. Jadi nasab itu nggak perlu. Ya, nasab seperti sekarang ini heboh ya, tanggal 10 konon katanya di UIN Semarang, UIN Wali Songo diundang untuk seminar nasional. Makanya yang diundang itu banyak sekali untuk membicarakan masalah nasab. Ada hoak, ada isu yang nggak tahu benar atau enggak, wallahu alam, katanya dilarang oleh Kapolri membahas nasab. Nah, di Al-Quran sendiri udah jelas nasab itu nggak perlu dibahas, udah diputus oleh Allah. Ya buktinya ini, termasuk anak cucuku, ya berarti kan nasab itu. Ya, jadi anak cucu Nabi Ibrahim ada yang Muslim, ada yang soleh, ada yang zalim. Kalau yang soleh diangkat jadi pemimpin, tapi kalau yang zalim enggak, sama aja. Sama aja kalau seandainya kalian anak cucu kiai, kalau zalim juga percuma. Cucu Nabi kalau zalim juga percuma ya. Apalagi hanya cucu kiai. Cucu kiai yang soleh, nah, itu baru ya, jadi pemimpin cocok. Tapi kalau yang zalim ya enggak pantas kata Allah. Ini di dalam ayat ini. Jadi nasab itu enggak perlu. Nasab itu perlunya ya untuk warisan, untuk wali pernikahan, ya itu hanya itu aja. Selebihnya tidak perlu. Ya, tidak perlu ya, karena nasab itu. Nah, kalau seandainya sanad ya kita perlukan ya, sanad itu kan nggak harus nasabnya kiai. Walaupun nggak nasabnya kiai, kalau sanadnya baik ya boleh kita ambil. Tapi kalau anak kiai kalau sanadnya jelek, dia zalim, tidak boleh kita ambil sebagai sanad. Jadi nasab itu untuk wali pernikahan dan pembagian warisan. Perlunya hanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Zalimin itu tidak diberikan oleh Allah anak turunnya Ibrahim menjadi pemimpin. Al-kafirina. Al-kafirina artinya orang kafir. Minhum dari dzurriyyah. Dan minhum dari mereka dzurriyyahnya Nabi Ibrahim. Dalla yang menunjukkan annahu sesungguhnya sesuatu yanalu akan mendapatkan, akan didapatkan ghairudz zalimi, tanpa adanya zalim. Jadi segala sesuatu itu akan didapatkan bila kita tidak zalim. Kata siapa? Kata Allah yang ditafsirkan oleh Imam Suyuti. Kalau kata Allah yanalu ahdiz zalimi, tidak akan mendapatkan janjiku kecuali orang yang zalim. Ditafsirkan oleh Imam Suyuti, orang zalim walaupun anaknya keturunannya Nabi Ibrahim tidak akan diangkat menjadi pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'a'is sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidhu dan ambillah, wattakhidhu dan ambillah orang banyak, ayyuhan nasi artinya wahai manusia, jadikanlah atau ambillah mimma qawmi Ibrahim, dari makom Ibrahim, dari dekat Ka'bah ya. Kalau Bapak udah ke sana, ada dilindungi ya, dalam satu bangunan kecil itu namanya makom Ibrahim.
Ibrahim. Itu dulu itu bekas tapaknya kaki Nabi Ibrahim. Itu namanya disebut makom Ibrahim. Dulu kan di Mekah, Mekah itu terjadi banjir bandang sehingga Ka'bah itu runtuh. Sehingga Ka'bah itu runtuh. Dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dia pakai ance itu apa? Kalau kita mau ke atas tangga ya, pakai batu. Nabi Ibrahim itu kurang tinggi, akhirnya pakai batu untuk naik supaya menggapai tempat yang lebih tinggi, itu pakai batu. Nah, batunya itu akhirnya ada bekasnya, bekas tapaknya Nabi Ibrahim. Ya, karena wali ya, batu yang keras saja diinjak dia dekok, bekas tapaknya Nabi Ibrahim. Maka itu sekarang masih ada di dekat Ka'bah, namanya makom Ibrahim, oleh Allah dilindungi, disebut dalam Al-Qur'an disebut maqami Ibrahim. Jadi bukan makom itu makom arti kuburan, bukan makom kuburan itu kan, makom itu kan artinya tempat. Kalau kuburan itu tempatnya orang mati. Jadi yang paling tepat itu ya kuburan, bukan makom ya. Makom tempatnya orang saat sholat ya makom tempatnya dikubur orang mati juga makom ya. Makom itu tempat. Kali ini makom Ibrahim yang dekat Ka'bah ini adalah tempatnya Nabi Ibrahim menggapai tempat tinggi itu pakai alat, yakni berupa batu. Akhirnya dekok ya, ada bekas tapak kakinya Nabi Ibrahim yang diabadikan, yang dilambungkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Disebutnya adalah makom Ibrahim. Adapun makom Ibrahim al-hijru hijir atau batu. Hijir itu hajar aswad, hijir Ismail, itu batu semua itu. Batu. Adapun makom Ibrahim al-hijru hijir, itu betul. Jadi tafsirnya Imam Suyuti itu betul. Alladzi qoma yang telah berdiri ala Ibrahim alaihi atas batu hijr inda bina'il baiti, tatkalanya membangun Ka'bah, musola tempat untuk sholat. Makanu artinya tempat, sholati sholat. Makanu sholati artinya tempat untuk sholat. Bi antu sholu, agar mereka sholat. Khalfahu di belakangnya makom Ibrahim. Rakaatiyat tawafu, 2 kali tawaf. Sholat rakaat. Rakaatiyat tawafu itu jadi sholat rakaat, 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat di belakangnya makom Ibrahim. Jadi kita di belakangnya makom Ibrahim itu disunatkan kalau kita ditakdirkan di sana setelah tawaf itu kita sholat sunat 2 rakaat. Ini sesuai ya. Wa fi qiraatin, dan dalam suatu bacaan bi fathil khoi dengan dibaca fathah khobarun menjadi khobar. Jadi dibaca kho, ini mana ini baca kho-nya? Khowat bukan batahidu, tapi takhadu. Ittakhoda yattahidu jadi fi'il amar. Kalau wattahidu itu menjadi fi'il amar. Hendaklah engkau jadikan, hendaklah engkau ambil. Akhoda ya'khudu kata dasarnya adalah mengambil. Tapi bisa kita artikan menjadi jadikan, ambillah makom Ibrahim, jadikan makom Ibrahim. Ini bisa kalian baca wattakhadu, tapi juga wattahidu juga bisa. Itu juga bisa. Kalau dibaca wattakhadu akhirnya bukan ittahidu, bukan fi'il amar. Ini menjadi akhoda ya'khudhu. Takhud ini menjadi isim mufrad, wattakhadu dan ngalapo. Jadi isim mufrad. Kalau fi'il madhi, wattakhadu itu menjadi fi'il madhi.
Tapi kalau wattakhidu fi'il amar. Wattakhadhu ya fi'il madhi. Dan kalian semua telah mengambil mim maqam Ibrahim dari maqam Ibrahim. Tapi wattakhidu menjadi fi'il amar, dan ambillah maqam Ibrahim. Dan jadikanlah maqam Ibrahim. Jelas ya, makanya kalau kalian sudah tahu ilmu nahwu shorof, makanya hendaklah kalian belajar serius pada Ustadz Jupri. Nah, beliau ahlinya. Kalau Bapak udah nggak telaten lagi untuk matlaahnya ilmu nahwu shorof, yang muda-muda aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di belakang maqam Ibrahim itu disunahkan sholat 2 rakaat. Lalu Bapak pernah sana sama ibu, ya, saya sama ibu Bapak itu masuk ke Raudhah, ya, pernah di maqam Ibrahim juga pernah sholat sunat 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Musolat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ahidana dan menjanjikan aku Allah, memakai dhamir na. Jadi mutakalimnya ini itu pakai na, Allah itu berarti melibatkan bukan hanya sekedar Allah dengan malaikat. Wa'ahidana dan memenuhi janjiku, kata Allah, ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismail dan kepada Ismail, amaronahuma yang telah aku perintahkan keduanya, ya, itu Allah akan memenuhi janjinya kepada Ibrahim dan Ismail. Karena apa? Ya, udah orang-orang yang pilihan, orang yang ikhlas, diuji dengan ujian bikalimatin yang berat. Berdua Ismail dan Ibrahim itu melaksanakan dengan sempurna, maka Allah akan memenuhi janjinya kepada Ibrahim, kepada Ismail. Antohiro amaronahuma yang telah diperintahkan keduanya, yakni Nabi Ibrahim dan Ismail, diperintah oleh Allah. Diperintah apa? Antohiro ai bermakna bi antohiro, agar membersihkan. Jadi Ibrahim dan Ismail diperintahkan Allah agar membersihkan baiti rumahku. Artinya apa? Ka'bah dan sekelilingnya. Allah memerintahkan membersihkan rumah Allah, baiti. Jadi Ka'bah itu rumah Allah, kepada Ibrahim dan Ismail agar membersihkan Ka'bah dan sekitar Ka'bah. Minal ausani dari semua berhala. Nah, ini kejadiannya waktu di zaman Raja Namrud, yang hanya dihancurkan, disisakan satu berhala yang paling besar. Makanya tampaknya itu dikalungkan berhala yang sangat besar. Akhirnya terjadilah perdebatan antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim. Yang Raja Namrud tidak puas, akhirnya memerintahkan ke bala tentara Namrud dan umatnya supaya membakar Ibrahim. Itu menjadi cobaan yang paling besar kepada Nabi Ibrahim. Minal ausani dari seluruh berhala, litoifina untuk mereka itu melaksanakan tawaf, wal akifina dan melaksanakan sholat, wal akifina dan melaksanakan sholat, al-muqimina dengan cara berdiam diri fihi di dalam rumah Allah, warrukai bersama-sama orang yang ruku, wasujudu dan bersama-sama orang yang sujud. Jam'un bentuk jamak roki'i, dari bentuk jamaknya roki'un. Jadi rukai itu bentuk jamak, bentuk mufradnya adalah roki'un. Wasajidin, dan dari bentuk jamaknya sajidin jadi as-sujudu sajidin mufrad, sujudin itu bentuk jamak.
al-musallina, artinya melaksanakan sholat. Nah, rukuk sujud itu ya tentunya melaksanakan sholat. Jadi Allah memerintahkan setelah Ibrahim diangkat menjadi pemimpin, nah, akhirnya diuji, dijadikan pemimpin, lantas memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Ka'bah, untuk melaksanakan tawaf dan melaksanakan sholat. Jadi sholatnya bagaimana? Ya beda dengan sholatnya zaman Nabi Muhammad. Ya, beda. Kalau Nabi Sulaiman itu hanya berdiri terus. Nah, akhirnya beliau wafat itu dalam keadaan berdiri, ya. Nah, berdiri setelah 100 tahun. Karena apa? Muridnya, ya, umatnya itu tidak ada yang berani membangunkan. Ternyata setelah lapuk tongkatnya itu baru ketahuan bahwa Nabi Sulaiman itu telah wafat. Itu tafsir ya. Karena saking lamanya, kalau dalam Quran ya berdiri sangat lama, berdiri sangat lama. Akhirnya kan ulama menafsiri sangat lama itu berapa tahun. Ada yang menafsiri sampai 100 tahun. Nah, itu diteliti dari tongkatnya. Tongkatnya itu apa, sebesar apa, itu kan bisa hanya mendekati. Bisa salah, bisa benar. Tapi yang jelas Nabi Sulaiman itu sholatnya itu dengan cara berdiri, dan beliau ketahuan telah mati itu setelah sangat lama. Ya macam-macam bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim, wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Itu ulama, kalau kita tanya ke Gus Baha, ke Quraisy Shihab, beliau bisa menjelaskan. Kalau kalian tanya ke Bapak